Jemaat milik Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah, bahwa pada saat ini kita akan bersama-sama masuk pada liturgi Minggu Kristus Raja tanggal 21 November 2021. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, izinkan saya membacakan petikan dari Warta Gereja edisi Minggu 21 November 2021. Yang pertama, HUT warga jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada pertama, Saudari Dwi Putri Ayuningrum tanggal 23 dari Banyu Biru, dan kedua, Ibu Lis Suprijanti Ningsih tanggal 25 November dari Banyu Biru. Berikutnya, informasi tentang anggota Majelis Lereh. Pada bulan Desember 2021 akan ada anggota majelis yang lereh atau habis masa bakti, yaitu pertama Bapak Poncostio Yuni, kedua Ibu Sri Lestari MC, ketiga almarhum Bapak Slamet Pujianto, 4 Bapak Agustinus Suratno, 5 Bapak CHR Trianto Sutrisno, 6 Bapak Budi Haris Purwanto, dan 7 Ibu Esther Agustina. Dan daftar bakal calon majelis. Yang pertama, Ibu Titik Tugiasti dari kelompok 1, dan dari Banyu Biru adalah Bapak CHR Trianto Sutrisno, kedua Bapak Budi Haris Purwanto, dan ketiga Ibu Ernani Marta Ratnaningsih. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Berikutnya tentang persembahan untuk pemasangan paving halaman gereja. Komisi Rumah Tangga GKJ Ambarawa telah menerima persembahan sebesar 5 juta rupiah dari salah satu warga kelompok 2 dan sebesar 2 juta rupiah dari NN untuk pemasangan paving halaman gereja. Komisi Rumah Tangga mengucapkan terima kasih atas persembahannya dan semoga menjadi berkat. Tuhan memberkati. Berikutnya tentang Bidstone peringatan. Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 pukul 17 di Beroan, keluarga besar almarhum Bapak Daud Broto kelompok 5 mengundang seluruh jemaat GKJ Ambarawa untuk hadir dalam Bidstone peringatan 100 hari dipanggilnya Bapak Daud Broto. Mohon dukungan, kehadiran dan doa dari seluruh warga jemaat. Dan yang terakhir tentang rapat pleno majelis. Pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, pukul 17 di Gedung Gereja, Majelis Jemaat GKJ Ambarawa akan melaksanakan rapat pleno majelis bulan November tahun 2021. Mohon dukungan, perhatian, juga doa dari seluruh warga jemaat. Juga dimohon kehadiran segenap majelis. Tuhan memberkati. Demikian petikan Warta Gereja edisi 21 November 2021. Dan mari warga jemaat milik Tuhan, kita mengambil waktu hening sesaat. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Disilakan. Jemaat milik Tuhan dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan bersama memasuki panggilan beribadah. Dan mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 247 bait yang pertama. Kita pujikan bersama, Sungguh Kerajaan Allah. Yesus yang bangkit
Ibadah Minggu Kristus Raja kali ini kita sucikan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Di Minggu Kristus Raja yang merupakan puncak dari minggu dalam kalender gereja, kita disodori tema tetap hidup dalam iman. Bagaimana kita menghidupi iman, yaitu dengan menempatkan Kristus sebagai penguasa kehidupan kita. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menggunakan bait yang kedua dan yang ketiga. Sambil menyangkal dirimu tetaplah percaya. Jemaat milik Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, mengakui segala kekurangan dan dosa kita dengan segala kerendahan hati kita. Dan pengakuan dosa ini mari kita tandai dengan mendengarkan pembacaan hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian pembacaan hukum kasih, dan mari kita nyatakan segala penyesalan dosa kita melalui nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat nomor 25. Kita akan memujikan bait pertama dan kedua, "Ya Allahku di Cahyamu."
kesalahan dosa kita boleh didengar, boleh diterima oleh Tuhan. Dan oleh karena itu, Tuhan Allah memberikan karunia kepada kita berupa berita anugerah yang terambil dari 2 Samuel 23 ayat 1 sampai 7. Perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Sementara itu kita juga boleh menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Wahyu 1 ayat yang ke-4b sampai dengan 8. Wahyu 1 ayat 4b sampai 8. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian jemaat milik Tuhan, kita boleh mendengarkan berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru yang diberikan Tuhan kita. Dan mari kita nyatakan kesanggupan kita untuk melakukan segala yang Tuhan berikan, terkhusus lewat petunjuk hidup baru tadi. Kita nyatakan kesanggupan dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 397 bait 1 dan 2. Terpuji Engkau Allah Maha Besar.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Adapun ayat pengantar dari persembahan ini diambil dari Mazmur 132 ayat 1 sampai 18. Daud dan Sion, pilihan Tuhan, nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah dan tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Demikian ayat pengantar persembahan. Untuk pengumpulan persembahan kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 288 bait 1 dan 2. Mari puji Raja Surga. Jiwa
mari kita bangkit berdiri, kita haturkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa, Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Murah, karena kasih dan kemurahan-Mu lah ya Bapa, maka hingga saat ini kami anak-anak-Mu dapat bersama-sama untuk melakukan ibadah pada minggu pagi hari ini. Dan Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Dan pada saat yang indah ini Tuhan, Engkau beri kesempatan kami untuk menghaturkan persembahan kepadamu yang tidak seberapa ini Tuhan, yang kecil ini Tuhan, yang kami ambilkan dari berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan, sehingga dapat menjadikan sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan berkati kami yang mengelola persembahan ini, baik itu persembahan mingguan, persembahan ibadah maupun persembahan-persembahan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, dan ampuni Tuhan apabila di dalam kami menghaturkan persembahan ini terselip akan dosa dan kesalahan kami. Dan Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Setio Utomo. Kiranya Tuhan yang disampaikannya hanya sesuai dengan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri yang bersabda. Dan kiranya kami yang mendengarkan, Tuhan beri hati yang penuh sukacita karena kabar gembira Injil Tuhan yang akan kami dengarkan, dan mampukan kami untuk dapat melaksanakan di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruhnya ibadah ini sampai akhir kami serahkan hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan 37. Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus,
ini adalah puncak dari kalender gerejawi. Jadi sebagaimana kita tahu, awal kalender gerejawi dimulai dari Advent pertama dan ditutup dengan Minggu Kristus Raja. Jadi minggu depannya, besok tanggal 28, kita sudah beralih ke kalender yang baru. Kita akan memulai dengan Advent yang pertama. Bapak Ibu, di Minggu Kristus Raja ini, di puncak kalender gereja ini, kita disodori tema tetap hidup dalam iman. Bapak Ibu yang terkasih, tema ini mau mengajak kita di akhir kalender gereja ini agar kita benar-benar bisa menghayati dan merayakan puncak dari tujuan keselamatan kita adalah kita tetap hidup dalam iman. Memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang tangguh. Nah, ini terkait atau ukurannya adalah apakah dalam kehidupan kita itu benar-benar mempertimbangkan posisi Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi Minggu Kristus Raja ini meminta kita untuk memperhatikan bagaimana posisi Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Kalau boleh saya perjelas, jika Kristus adalah Raja atau penguasa hidup kita, lantas apa artinya itu dalam kehidupan nyata kita? Apa artinya itu terhadap setiap keputusan yang kita pilih dari hari demi hari? Entah itu dalam masalah pribadi kita, dalam masalah kehidupan rumah tangga, sampai kepada kebijakan politik, ekonomi, budaya yang kita pilih. Apakah benar-benar Kristus memiliki kedaulatan dalam setiap aspek kehidupan kita? Ini Bapak Ibu yang menjadi inti pokok di dalam kita memperingati dan merayakan Minggu Kristus Raja. Apakah pengakuan Kristus Raja, pengakuan kita bahwasanya Kristus itu adalah Raja, itu hanya sekedar olok-olok saja seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika mereka menempatkan papan nama di atas salib? Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Apakah hanya semacam papan nama saja? Yesus Raja, tetapi tidak terimplementasi secara nyata dalam kehidupan kita. Pertanyaan sama dengan apakah kekristenan kita itu hanya sekedar KTP saja? Tertulis di situ kita Kristen, pengikut Kristus. Tetapi itu tidak terwujudkan dalam setiap pengambilan keputusan kita. Tidak mempengaruhi dalam kita mengambil setiap keputusan kita. Nah, Bapak Ibu, untuk mempertegas atau memperdalam bagaimana memposisikan Kristus sebagai Raja kehidupan, kita ditolong oleh bacaan leksionari di Minggu Kristus Raja ini. Yang pertama Bapak Ibu dalam kitab 1 Samuel. Di sana jelas itu merupakan kata-kata terakhir dari Daud. Daud mengatakan dengan sangat berani, dia menegaskan Allah sendiri yang telah berbicara melalui dia. Dan Allah sendiri yang membangun perjanjian kekal dengan dia, dengan keluarganya, dengan kerajaannya. Perjanjiannya tidak akan rusak oleh waktu, oleh zaman. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam 1 Samuel ini menjadi pertanyaan yang sampai detik ini masih muncul juga di kalangan orang Kristen dan gereja-gereja. Lantas bagaimana kalau kita meyakini perjanjian Allah dengan Daud
dengan kerajaan Daud di abad 21 ini? Apakah itu berarti kita mendukung pula kerajaan Israel, pemerintahan negara Israel saat ini? Karena dari perjanjian itu jelas ada kontinuitas. Apakah orang Kristen di abad 21 ini mempercayai dalam pemerintahan negara Israel sekarang itu merupakan perwujudan perjanjian Allah dengan Daud? Ataukah seperti yang disodorkan oleh Paulus yang mengatakan bahwasannya perjanjian Allah dengan Raja Daud itu kekal? Itu artinya bahwasannya keselamatan Allah itu diteruskan melalui pengikut Kristus. Jadi tradisi kerajaan Daud diteruskan oleh tradisi gereja. Jadi kita melihat gereja saat ini itu adalah wujud dari perjanjian kekal Allah dengan Raja Daud. Ataukah kita memahaminya secara lebih luas, perjanjian kekal Allah dengan Daud tidak hanya pada negara Israel, tidak hanya pada gereja saat ini, tetapi cakupannya lebih luas, menyangkut universalitas, bahwasannya perjanjian Allah dengan Daud sekarang meluas kepada seluruh umat manusia di sepanjang abad tempat. Jadi kita bisa membatasinya, mungkin bisa melihat kontinuitas perjanjian Allah dengan Daud itu hanya pada bangsa Israel saja, atau hanya pada gereja saja, atau sampai detik ini justru untuk seluruh umat manusia di sepanjang tempat dan abad. Bapak Ibu, kita bisa mengatakan, ya Allah memang dulu memakai Daud dan kerajaannya. Allah juga sekarang memakai gereja sebagai perwujudan tubuh Kristus, yang artinya juga perwujudan kerajaan surga, kerajaan Allah. Apakah hanya berhenti di situ? Bapak Ibu, yang pasti perjanjian Allah baik itu lewat Daud, baik itu lewat gereja, itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya bukan semata-mata pada Daud dan keluarganya dan kerajaannya. Tujuan utamanya bukan semata-mata pada gerejanya, tetapi kepada seluruh umat manusia. Jadi perjanjian Allah dengan Daud itu berlanjut sampai detik ini dengan adanya sikap iman yang sama yang dimiliki oleh Daud. Jadi bagi setiap orang, mungkin saat ini sampai masa depan, apabila ada orang yang memiliki sikap iman seperti Daud, dia akan mewarisi perjanjian tersebut. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat keluasan perjanjian Allah, universalitas perjanjian Allah. Jadi sangat salah kalau kita memaknai keselamatan itu hanya untuk Daud dan kerajaannya atau keluarganya. Keselamatan itu hanya untuk gerejanya sebagai tubuh Kristus. Tapi yang terpenting adalah adakah sikap iman seperti yang dimiliki oleh Daud. Nah, kita ditolong dalam Mazmur 132. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur 132 di sana, ayat 2, 3, 4, kita bisa melihat apa yang menjadi sikap iman Daud. Bapak Ibu, dalam Mazmur 132 tadi,
Apa yang menjadi orientasi, apa yang menjadi obsesi dari Raja Daud? Kita bisa lihat, matanya tidak akan terpejam. Dia tidak akan segera tidur untuk beristirahat dan berleha-leha sebelum dia bisa menempatkan tabut perjanjian dalam bait suci. Jadi ada semacam suatu kerinduan yang dalam dari Daud. Dia ingin membangun bait suci, kemah perjanjian yang berpindah-pindah. Dia inginkan agar itu menjadi suatu bait suci yang indah. Meskipun pada akhirnya kita tahu itu diwujudkan oleh anaknya, yaitu Salomo. Nah, Bapak Ibu, sampai detik ini masih banyak orang percaya yang memaknai, ya ini masih baik ya, meskipun masih belum sempurna. Orang yang ingin tempat suci itu indah. Orang yang ingin gerejanya itu baik. Ada lembaga-lembaga khusus atau warga gereja yang begitu memperhatikan bait suci, gereja, tempat ibadah. Karena obsesinya sama seperti Daud. Dia ingin tempat Allah itu baik, tempat Allah itu indah, tempat Allah itu megah. Jadi saya mengagumi obsesi Daud semacam ini dan obsesi orang-orang percaya atau lembaga-lembaga Kristen yang memperhatikan pertumbuhan gereja, perbaikan gedung gereja, kelengkapan gedung gereja. Tapi itu secara fisik. Secara fisik. Yang terpenting adalah bagaimana menempatkan Allah di dalam bait suci yang kita sebut tubuh kita ini. Bagaimana menempatkan Allah dalam setiap pengambilan keputusan hidup kita. Ini yang terpenting. Bukan berarti lalu saya mengabaikan begitu saja orang-orang atau yayasan yang peduli pada keindahan atau kebaikan atau kemegahan tempat ibadah atau gedung gereja. Tapi bagaimana sebenarnya menempatkan perintah Allah, kehendak Allah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam Mazmur 132 ini ternyata obsesi Daud yaitu menempatkan Allah terimplementasi. Perintahnya terimplementasi. Artinya apa? Bagi mereka yang percaya perjanjian Allah dengan Daud itu kekal, di situ dituntut suatu kebenaran. Ada suatu hubungan yang unik antara Allah dan Daud. Ada hubungan yang unik antara Allah dengan Israel. Ada hubungan yang unik antara orang Kristen dengan kehendak Allah dalam kehidupannya. Jadi tidak hanya terbatas pada pemerintahan Israel, Zionisme zaman modern ini, menurut saya bisa jadi di sana terjadi diskontinuitas. Maksudnya apa? Bisa jadi negara Zionis sekarang justru tidak menempatkan Allah dalam setiap pengambilan keputusan politis, dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi atau budaya mereka. Demikian juga kalau ada gereja yang mengaku-ngaku saya meneruskan perjanjian Allah dengan Daud, tetapi kalau tidak menempatkan Allah secara spesifik, secara unik sebagai raja. Atau kalau ada orang Kristen yang tadi justru menjadikan kekristenan atau pengakuan Yesus itu raja hanya sekedar olok-olok, menjadi papan nama yang ditaruh di atas salib Yesus. Tapi dalam pengambilan keputusan sehari-hari tidak menampilkan kehendak Allah. Jadi kita sudah mendapatkan indikatornya. Di mana diskontinuitas dan di mana kontinuitas, di mana kesinambungan dan ketidaksinambungannya. Obsesi Daud mungkin semata-mata sangat lahiriah ingin berdiri bait suci. Tapi makna yang dalam
adalah bagaimana menempatkan Allah di dalam hati sanubari kita. Menempatkan perintahnya dalam setiap pengambilan keputusan kita. Oleh karena itu dalam kitab Wahyu tadi Bapak Ibu di sana menggambarkan Kristus itu benar-benar raja yang universal, yang tidak hanya dibatasi pada zaman kerajaan Daud, tidak hanya dibatasi oleh orang-orang Israel yang mengaku sebagai bangsa yang pilihan, tidak hanya dibatasi oleh gereja yang mengaku sebagai tubuh Kristus, tetapi Alfa dan Omega itu benar-benar menjadi isi dari setiap insan yang ingin meneruskan perjanjian kekal Allah dengan Daud. Jadi Alfa dan Omega itu menunjukkan asal dan tujuan dari semua ciptaan. Kita bisa membayangkan di sini ada Kristus kosmis yang meliputi semua umat manusia. Ada kedaulatan Kristus yang dipuja dan diimplementasikan oleh mereka yang meneruskan perjanjian kekal antara Allah dan Daud. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi pemerintahan Kristus, kerajaan Kristus, kerajaan Allah itu ya memang dulu kita akui terjadi pada Daud dan keluarganya dan kerajaannya dan bangsa Israel sebagai umat pilihannya dalam perjanjian lama. Kerajaan Allah terwujud dalam Kristus pada saat menjadi manusia. Kerajaan Allah terwujud dalam gereja Tuhan saat ini. Tetapi juga akan terjadi pada setiap insan yang memiliki sikap iman seperti Daud. Memiliki obsesi berusaha menempatkan dan mengagungkan kehendak Allah dalam pengambilan keputusan. Dalam Injil Bapak Ibu saat diinterogasi oleh Pilatus, Yesus menyatakan, wilayah kerajaannya memang bukan dari dunia ini. Ini tentunya kata-kata yang sangat menantang dan ini untuk supaya kita memeriksa lebih lanjut situasi batin kita masing-masing. Jadi apakah itu berarti dunia Kristus sebenarnya terkait juga dengan setiap pengambilan politik kita, setiap pengambilan budaya, sikap budaya kita. Jadi lebih luas memang. Jadi pada setiap pengikut Kristus dia harus mempertimbangkan apakah pengambilan keputusannya itu sesuai tidak dengan kehendak Kristus. Atau kita katakan tidak terkait dengan keputusan politis, tidak terkait dengan keputusan ekonomi, dengan keputusan sikap budaya kita di zaman modern ini. Oleh karena itu dulu ada banyak orang-orang percaya yang mengasingkan diri, mencoba membangun kerajaannya secara eksklusif. Orang-orang yang khusus yang tadi punya komitmen untuk membangun kerajaan dan mereka memisahkan diri dari dunia ini. Karena di dunia ini agak sulit untuk mewujudkan kehendak Kristus. Nah, seringkali jelas kita tidak setuju dengan model-model seperti ini. Membangun kerajaan secara eksklusif, tidak. Justru tadi dikatakan kerajaan Kristus itu harus terwujud di tengah-tengah dunia ini. Artinya kita tidak bisa bersembunyi bahwasanya kita memiliki raja, manakala kita harus mengambil keputusan sebagai warga negara, manakala kita berurusan dengan soal keadilan atau ketidakadilan, atau berurusan dengan kesejahteraan lebih luas. Jadi perjanjian Allah dengan Daud itu pada dasarnya juga melingkupi ruang publik, ruang politik, ruang ekonomi dan budaya kita. Jadi apa yang terjadi di pasar itu juga penting terhadap keputusan kita. Karena itu menentukan kesejahteraan banyak orang. Apa yang terjadi di dunia politik itu penting bagi kita.
Karena itu sebenarnya adalah medan untuk memperluas peluang kehendak Allah terjadi dalam kehidupan nyata di dunia ini. Demikian juga keputusan-keputusan ekonomi kita itu sangat penting. Itu akan mempengaruhi nasib bumi, mempengaruhi bagaimana Injil juga gampang diwartakan. Jadi Bapak Ibu, mewujudkan kerajaan dan pemerintahan Kristus dalam dunia ini, itu bukan menjadikan kita lalu meninggalkan dunia atau tidak, tapi melainkan apakah kita ketika hidup di dunia ini mengabaikan nilai-nilai Allah. Apakah kita kalah justru nilai-nilai duniawi yang kita hidupi? Disitulah Paulus memberi nasihat kepada kita dalam Roma pasal 12, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi diubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita tahu Bapak Ibu, di dunia ini ada banyak nilai-nilai, ada keutamaan, ada polarisasi. Di dunia ini seringkali mendorong orang bersikap eksklusif. Di dunia ini justru orang mengabadikan rasisme, mengabadikan seksisme, kekerasan atas nama gender. Di dunia ini juga sangat terjadi polarisasi antara in group atau out group dalam sebuah kelompok. Inilah nilai-nilai yang harus kita garami. Karena apa? Nilai-nilai dalam dunia tadi jelas itu menjadi nilai yang oposan, yang berlawanan, yang selalu bersikap kontras terhadap nilai-nilai kerajaan Allah. Padahal kita diundang untuk mendatangkan perdamaian, mendatangkan kesamaan, kesederajatan, egaliter dan sebagainya. Jadi di dunia ini wujud pemerintahan Kristus dalam kehidupan kita itu diukur apakah kita mendukung nilai-nilai dan kehendak Allah di dunia ini atau tidak. Bapak Ibu, semua sistem entah itu keturunan Daud, kerajaan Daud, entah itu bangsa Israel, entah itu gereja, pada akhirnya bersifat relatif. Bisa jadi disalahgunakan dan tunduk pada kepentingan pribadi-pribadi tertentu. Dan sistem itu harus kita relatifkan juga. Artinya apa? Belum tentu itu menjadi cerminan yang benar, cerminan yang baik dari perjanjian Allah dengan Daud tadi. Kita harus menempatkan suatu nilai yang pokok dan utama. Tujuan dari pemerintahan Allah adalah adanya hidup yang berkelimpahan, adanya masyarakat yang sejahtera, adanya pendidikan yang berkualitas, adanya kenyamanan dan kedamaian, adanya kesejajaran, atau dalam bahasa lain ada salum, adanya damai sejahtera Allah dalam setiap insan. Inilah wujud dari pengakuan Kristus sebagai Raja. Jadi manakala saudara hidup dimanapun juga, dalam situasi apapun juga, salum Allah itulah nilai yang harus kita bawa. Amin. Saat teduh untuk kita.
Kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita bersama-sama menyempurnakan doa-doa kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita respon firman Tuhan tadi dengan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 246. Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama umat Tuhan di seluruh dunia, mari kita perbarui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan, tetaplah hidup dalam iman, menempatkan Kristus sebagai Raja kehidupan kita.
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian penutup bait yang ketiga, Ya Allah yang Maha Suci.